Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak kencang wabarakatuh. Bu suaranya. Ulangi. Nggak kedengeran. Ya, ulangi. Ulangi Bu, katanya. Udah pakai itu. Ayo lanjut. Dah, lanjut. Ini aku dicain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan penyampaian materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah Ibu-Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen. Yang pertama itu konsep alur tujuan pembelajaran, yang kedua konsep tujuan pembelajaran, yang ketiga prinsip alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat prosedur tujuan pembelajaran. Yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang konsep tujuan pembelajaran. Sebelum ke materi ini, Ibu-Ibu masih ingat enggak tentang pengertian dari alur pembelajaran itu sendiri? Alur pembelajaran. Ya Bu, halo? Ibu suaranya nggak kedengeran. Kalau boleh dipegang aja itu nggak apa-apa kali ya. Ya, udah. Ya. Kedengeran ini Bu? Kedengeran enggak? Mayan, dikit lagi, kencang lagi. Kedengeran enggak? Ya. Udah kedengeran? Ya. Nah, kita ulangi lagi Bu. Tadi waktu di tengah jalan. Nah, putus Pak. Kan putus, ulangi lagi dia. Naik ke atas. Diulangi atau gimana ini? Nah, putus dia Pak. Pause dulu Pak Arti. Pause dulu. Pak Dwi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan penyampaian materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, Ibu-Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen. Ya, yang pertama itu ada konsep alur tujuan pembelajaran, yang kedua konsep tujuan pembelajaran, yang ketiga prinsip alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat prosedur tujuan pembelajaran. Sebelum masuk ke materinya, apa pengertian alur tujuan pembelajaran? Halo?
langsung saja ke konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek. Yang pertama, Ibu maaf, tolong suaranya agak kenceng atau itunya dipegang aja biar kami dengar. Maaf, lagi di jalan. Jadi berisik. Dah, dengaran Bu. Nah, kayak gitu aja Bu, ya. Kayak ini langsung ke materinya atau gimana? Silakan. Hah? Silakan Ibu. Ya langsung ke materinya aja ya Bu ya. Ya. Oke. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu sendiri ada 4 komponen. Yang pertama itu konsep alur tujuan pembelajaran, yang kedua konsep tujuan pembelajaran, yang ketiga prinsip alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat itu prosedur tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu-ibu masih ingat nggak materi tentang alur tujuan pembelajaran atau pengertian dari alur tujuan pembelajaran? Masih. Kayak apa Bu Heni? Pengertian dari alur tujuan pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam pencapaian pembelajaran untuk menuju ke modul ajar. Iya. Itu apa alur tujuan pembelajaran itu saya ini ya Bu ya, yaitu rangkaian dari tujuan yang tersusun, rangkaian dari tujuan yang tersusun secara sistematis. Itu alur tujuan pembelajaran. Oke, lanjut ke konsep tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yaitu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pendidikan. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, dan menganalisis. Terus konsep tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Konten itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Yang kedua itu konten. Konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Yang terakhir itu variasi, yaitu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikasih siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan mencipta, dan lain sebagainya. Konsep tujuan pembelajaran itu ada contohnya. Contoh tujuan pembelajaran ada 3 aspek yang dijelaskan, menjelaskan pengertian kebutuhan dan macam-macam kebutuhan, menceritakan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam kegiatan sehari-hari, merancang skala prioritas menurut tingkat kebutuhan yang paling penting dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu saja materi dari saya. Kira-kira Ibu ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, silakan Bu. Mohon maaf Ibu, ini konsep tujuan pembelajaran itu pakai warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Ini maksudnya apa? Ke kompetensi, ke konten, ke variasi?
Maksudnya apa ini? Ini aplikasinya Bu, memang kayak itu Bu, nggak bisa ini dihapus. Itu. Bukan sengaja itu Bu, memang nggak bisa dihapus. Oke, saya mau menambahi. Iya boleh. Oke, saya mau menambahi terkait dari warna. Di situ untuk kompetensi itu warnanya kuning. Nah, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi atau kompetensi, menjelaskan, menceritakan, merancang, menurut tingkat kebutuhan. Nah, itu masuk kompetensi atau aksi. Yang konten itu dengan warna biru, ya, pengertian, pemenuhan peserta didik. Nah, sedangkan variasi itu warna hijau. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Contohnya, macam-macam kebutuhan. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi kayak gini ya, berarti kalau saya ambil dari situ kompetensi itu ada kalau dalam kita kurikulum 13 ini termasuk kata-kata operasional yang tertuang di dalam taksonomi belum bukan? Bukan taksonomi, sorry. Kata kerja operasional yang dipergunakan untuk menjadi salah satu poin dalam kompetensi. Sononim. Iya. Oh, masuk. Ya. Masuk, Bu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu atau ingin menambahin dari materi yang saya sampaikan ini? Bu Kalau ada Prima, yang kurang, silahkan. Apa ya? Sudah kayaknya, Bu. udah nggak ada. Gimana Bu? Contoh menganalisis hubungan antara tiga Masih teman. berpikir, Bu? Nanti, Oke. Bu. Ya. Contoh menganalisa. Variasi adalah sebuah keterampilan yang berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Variasi. Naik, Pak. Ibu, maaf. Untuk variasi apakah itu bisa termasuk di dalam penuangan profil pelajar Pancasila? Bisa. Bisa. Ya karena variasi itu kan berpikir kreatif, di profil Pancasila itu ada kriteria berpikir kreatif. Itu. Jadi variasi ini adalah apa ya? Yang dituntut terhadap peserta didik dari profil Pancasila. Ya. Ya. Karena kan di profil Pancasila itu ada yang kriteria berpikir kreatif. Nah, di variasi ini siswa dalam penggunaan keterampilan itu berpikir kreatif. Oke. Bebas berpikir kreatif. Ya. Gimana Ibu? Ya. Atau Ibu Dwi mau menambahkan jawaban dari saya, boleh Bu?
Atau Bu Prima? Apa ya? Coba Bu di next Bu. Konten. Udah kayaknya Bu. Udah. Bu ini udah Bu. Nggak ada, ini cukup. Ibu Dwi Cukup, Bu. cukup. Oke, kalau cukup saya mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Buat